Yesus. Ayo semua ya. Udah kok. Dalam. Miras. Kalau terkait dengan miras itu, sebenarnya kita punya perpus sudah ada. Hanya sekarang tinggal pelaksanaan itu yang kita sering dapat kendala. Ya, kendala ini kenapa? Karena memang ada pihak-pihak yang melindungi itu. Dan itu pernah sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa bahwa miras ini secara diam-diam menghabiskan anak-anak kita, menghabiskan dalam bentuk kasih mereka tidak berdaya. Tidak berdaya ini mereka sampai punya kemampuan berpikir juga tidak ada. Sampai juga menghabiskan mereka punya umur cepat harus ya meninggal karena apa? Dengan minum ya pasti dapat tabrak meninggal. Kemudian kehidupan rumah tangganya bentrok. Itu yang terjadi. Nah, sehingga pemerintah sudah ambil langkah betul. Hanya ini kan ada hukum-hukum yang kemudian juga melindungi. Sampai bisa di DPR yang terhormat itu bisa kemudian mengkaji kembali undang-undang miras, peraturan miras itu untuk kemudian menuju kembali itu maksudnya begitu. Kalau Pak Wakil punya pendapat memang terkait dengan merubah judul itu, melarang itu dikeluarkan, tapi pengendalian atau pengawasan. Kalau saya dalam konferensi Dewan Adat kemarin itu saya bilang langsung dicabut. Tidak usah kita bicara seperti apa lagi. Karena memang nyata-nyata itu masih habis kita. Itu racun yang kemudian dibuat menunggu waktu kapan kita habis. Orang habis di tengah jalan karena dapat tabrak karena minum mabuk. Orang habis karena kemudian segala kekuatan itu habis. Itu racun. Kayak macam orang suntik bagaimana kasih penyakit itu. Tapi ini bukan kasih penyakit, tapi kasih habis orang punya nyawa. Kemudian khusus itu dia tahu bahwa orang Papua itu kalau dapat lihat itu kan suka minum, suka mabuk. Generasi keturunannya itu habis. Gen-gennya itu habis. Dan akhirnya kita tidak berdaya. Artinya orang yang datang menguasai kita. Bukan menguasai ekonominya, sumber daya alam, tempat kedudukan di kantor, di mana-mana kuasai semua. Perdagangan mereka kuasai. Itu yang terjadi. Ya Pak Wakil, tolong sedikit statement terkait dengan jelang Lebaran. Ya. Mas jelang Lebaran. Kalau Lebaran ini ya kita sama-sama harus menjaga supaya tetap kota ini kondusif ya, tetap aman, lancar, ya, tentram. Dan khususnya bagi teman-teman yang khususnya umat Islam, mereka tetap melaksanakan ibadah puasa dengan ya baik. Kita yang bukan melaksanakan ibadah puasa ya kita harus juga menjaga keamanan, ketertiban supaya tetap puasa ini berjalan sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Begitu ya. Sehingga ya, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa akan melaksanakan itu dengan baik. Saya rasa begitu. Enjoy. Bapak Ketua mungkin bisa tambah statement kan waktu konferensi Dewan Adat itu kan Bapak Wakil sendiri menyampaikan bahwa
Perda Miras sebelumnya itu kan tidak ada PAD untuk Kabupaten Fakfak. Artinya tidak berdampak untuk pembangunan di Kabupaten Fakfak. Dari Dewan Adat sendiri menilai bahwa dengan rencana pembentukan revisi Perda Miras ini bagaimana? Ya, sesungguhnya produk Perda Miras itu dimensinya bukan soal income atau pendapatan daerah, tapi dimensi sosial tentang penyelamatan generasi dan regenerasi. Itu kira-kira produk Perda Mirasnya. Sehingga sebagai lembaga kultur sangat menyesal jika Perda Mirasnya itu tidak diimplementasikan, baik pemerintah juga masyarakat. Kira-kira demikian. Kalau Perda Mirasnya tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Iya. Ya itu karena kurang jeli, kurang KPK-an. Kurang jeli dan kurang KPK-an. Baik pemerintah kita di legislatif, eksekutif juga di kepolisian. Itu menurut saya kurang KPK-an untuk bagaimana menjalankan perintah Perda Miras itu sendiri. bisa tambah lagi ya. Sebenarnya langkah yang sudah diambil itu kemarin dari MUI kan. Itu mereka langsung bawa usulannya ke DPR untuk menolak. Sesungguhnya hari ini kan kita belum musuh sidang ini, sidang tentang beberapa rancangan perda itu. Nanti Dewan Adat dengan beberapa OKP, organisasi masyarakat, kaum ibu harus melihat itu. Dan pada saat kita bersidang, mereka naik menyatakan kita bakal menolak. Dan kita masuk jalan. Bagaimana kita tetapkan kembali seperti apa? Menontonnya melalui rakyat besok. Jadi Dewan Adat harus lihat itu bahwa ini miras itu menghidupkan generasi anak-anak bangsa. Maka Dewan Adat bertanggung jawab untuk selain Kongres kami sudah menyatakan itu, tapi kami harus bawa ke DPR. Seperti yang MUI kemarin lakukan itu. MUI itu bagus. Dia naik, hanya satu orang naik dan menyatakan bahwa kami menolak. Itu dasar-dasar pertimbangan yang sudah tetapkan dan pertimbangan. Kalau Dewan hanya bicara di luar, tidak kuat. Dewan dengan organisasi OKP, mahasiswa, AMI, GMI, itu harus masuk ke DPR dan menyatakan kami tolak. Dan kamu kuasai ruangan sana, kami ada di dalam. Caranya. Betul. Atau FKPI. Harus ketika penguatan regulasi. Itu yang biasa kami lakukan di Jawa. Harus datangi dan minta waktu DPR ketemu. Langsung masuk dalam. Karena tidak bisa kita berkira di luar. Tidak ada sedikit pun mereka dengar. Masuk dan duduk dan kita minta pendapat pada sidang yang terhormat. Tambahan sedikit Bapak, terkait dengan kemarin kan ada beredar viral bahwa ada di sweeping miras oleh kepolisian sejumlah 400 karton, lalu tiba-tiba barang sitaan itu hilang gitu Bapak. Respon Bapak? Itu yang sebenarnya berpura-pura. Kalau yang benar itu bukan hanya menyita itu minuman, tapi sekaligus kita datangi itu dari orang siapa dan itu langsung dicabut isinya. Dicabut isinya. Seperti yang mereka lakukan yang orang-orang timur yang punya pohon, mereka datang, mereka dia ini tebang pohonnya. Kalau di toko datang dan cabut isinya. Berarti lebih penegasan penindakan hukumnya itu kayak distributor tuh itu bukan di konsumen. Bukan orang, kita ambil minumannya, tidak ada nilainya. Datang dan cabut isinya. Seperti macam kemarin berapa karton yang lo kasih keluar yang siapa Petrus punya, saya punya. Itu tiba-tiba hilang, menguap kemana. Bukan itu caranya, datang dan isinya dicabut. Jangan edarkan itu. Karena dia edarkan juga tidak ada yang kita punya retribusi atau pajak terkadang. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Oke ya.